Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesempatan, kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Kita tetap semangat, tetap berjuang untuk terus belajar, walaupun kegiatan belajar kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, semester pertama tahun ajaran 2020-2021, materi kita tentang berita. Oleh karena itu, sebelum materi ini Bapak sampaikan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin. Semoga doa kita tadi diijabah oleh Allah, dipermudahkan segala urusan, disembuhkan segala penyakit. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat berkumpul kembali secara tatap muka. Selanjutnya, materi pada hari ini adalah tentang berita. Memahami pengertian teks berita. Pengertian teks berita yaitu teks yang isinya bercerita atau menerangkan suatu kejadian yang sedang hangat atau baru-baru terjadi. Berbeda dengan penyajian berita di televisi dan radio yang cenderung menggunakan media suara. Penyajian berita di koran, website, atau majalah cenderung menggunakan teks. Teks berita berisikan informasi yang real atau nyata terjadi di dunia ini. Namun, ada sedikit modifikasi atau dalam artian tidak semua fakta diangkat menjadi berita. Kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita. 1. Menggunakan bahasa bersifat standar atau baku. Maksudnya bahas kata-kata yang ada di dalam kamus. 2. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik atau ganda. Contoh, petik 2 buka, masyarakat pada saat ini tidak diperbolehkan berkerumun dan tetap jaga jarak lebih kurang 1 meter. Tutup petik, paparnya. 3. Penggunaan konjungsi atau kata hubung bahwa yang berfungsi sebagai penerangan kata yang diikuti. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, Joko mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. 4. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Kata-kata tersebut termasuk kata kerja mental. Misalnya memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. 5. Menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan dari mana. Contoh, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Tanjung Pinang tampak mendung.
Keterangan waktunya pada 12.45 waktu Indonesia Barat dan keterangan tempatnya di Langit Tanjung Pinang. 6. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis, yaitu urut waktu. Contoh, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Tanjung Pinang tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Jadi dari contoh tersebut, kalimat yang bergaris bawah yang menggunakan kata kemudian disebut konjungsi temporal. Selanjutnya tugas kegiatan 1.1. 1. Bacalah dan dengarkan salah satu berita. 2. Buatlah kaidah-kaidah kebahasaan yang ada dalam berita tersebut. 3. Tugasnya diserahkan melalui ridwantopenyengat@gmail.com. Selamat mengerjakan. Terima kasih.